Oke guys, selamat pagi. Pada hari ini hari Senin tanggal 4 November 2024, saya akan melakukan pemanenan cabai di lahan ketiga saya. Penasaran seperti apa? Yuk simak terus video berikut sampai selesai. Nah, untuk jaraknya sendiri nggak terlalu jauh dari lahan yang kedua. Ayo langsung saja kita menuju ke lahan ketiga. Let's go. Nah, ini dia guys, untuk tanaman cabai di lahan ketiga saya ini. Ini varietas Salakan. Benih toko dulu belinya. Nah, coba lihat. Alhamdulillah untuk buahnya dompol-dompol. Ini juga masih ada kacang buncis, ini masih melakukan pemetikan juga. Nah, di sini untuk tanaman cabenya sendiri juga masih, bukannya masih sih, tapi ada beberapa pohon juga yang kena virus Gemini atau kuning. Tapi nggak apa-apa, tetap dilakukan perawatan, yang penting buahnya. Nah, ini juga ada sebagian tanaman daun bawang yang nantinya akan saya jadikan bibit untuk dikembangbiakan di lahan yang lain. Nah, ini dia. Cukup banyak juga yang kena virus Gemini, tapi nggak masalah. Nah, ini juga saya agak susah ini lewatnya. Apalagi kalau untuk perawatan pas ngobat atau pemetikan. Ini agak susah juga. Nah, coba lihat ini. Dompol-dompol banyak. Nah, ini juga ada 3 orang yang sedang melakukan pemetikan cabai di lahan ini. Untuk cuaca sendiri hari ini mendukung, nggak kayak kemarin dari pagi sampai sore hujan terus sampai malam juga. Makanya ini juga ada ada satu dua pohon lah yang tumbang karena nggak kuat nahan ajir. Nah, lihat sendiri ini. Ini buahnya dompol-dompol dari benih toko varietas Salakan. Nah, ini dia. Ini tumbang nih tadi malam kena hujan lebat. Ini cuma satu baris ini ya guys ya, enggak 2 baris. Ini satu baris, tapi tiap lubang diisi semua. Karena dulunya juga tumpang sari dengan tanaman tomat seperti biasa. Kalau saya menanam cabai juga diselingi tanaman tomat terlebih dahulu untuk penghematan dalam perawatan obat. Nah, ini dompol full buah ini. Mantul lah pokoknya. Mantap. Untuk luasan sendiri ini sekitar 1,5 roll plastik dulunya. Penanaman 1,5 roll plastik menghabiskan bibit sekitar 6 baki. 6 baki itu per baginya sekitar 400 lah, itu kurang lebih. Jadi ini total tanaman 2.400-an, 2.300 lah. Nah, ini dia. Untuk tipenya sendiri kalau Salakan seperti ini guys, panjang lancip ini untuk ujungnya, nggak seperti cabai rawit ori kaliber atau sejenisnya, itu biasanya agak bulat tetapi kulitnya
keras, tebal. Beda ini sama salakan. Kalau salakan menang di buahnya emang besar-besar. Tetapi untuk kulitnya menurut saya lebih tipis daripada tipe ori. Ini di dataran tinggi. Di daerah saya sekitar 1100 mdpl. Nah, ini dia. Mantep gak ini? Untuk penyepraian pestisida saya lakukan 5 hari sekali setelah melakukan pemetikan. Misal sekarang lakukan pemetikan, besoknya langsung saya spray menggunakan pestisida. Nah, untuk fungisidanya sendiri di sini saya mix antara kontak dengan sistemik, dan untuk inseknya menyesuaikan lah. Nanti kan ada pencegahan ulat maupun kutu kebul. Kalau merek dagangnya sendiri biasanya kalau untuk fungi kontak saya biasa menggunakan Mancozeb, atau kalau kemarin ini hujan lebat saya tambahin juga Dakonil, jadinya double kontak. Tapi tetap saya masukkan untuk sistemiknya juga untuk jaga-jaga lah, karena ini udah di dataran tinggi, terus jamurnya juga, sinarnya juga di sini tiap hari hujan, jadinya pencegahan jamur itu penting lah. Nanti selain itu juga untuk pemberian nutrisi maupun kalsium lewat tabur. Untuk musim hujan seperti ini biasanya saya tabur menggunakan dolomit, bisa 1,5 bulan satu kali maupun 2 bulan lah, tergantung dari intensitas cahaya maupun kelembaban di area lahan ini juga. Mungkin buat para senior cabai yang menurut kalian atau menurut para senior tanaman saya ini kurang apa, bisa tinggalkan komentar nanti kurangnya apa, atau mau diskusi juga boleh, atau yang area deket-deket sini kalau mau sharing-sharing tentang dunia percabian juga boleh. Saya juga sembari menimba ilmu lah, karena di sini baru belajar ini. Oh iya, ini juga ada catatan dari saya untuk keunggulan dan kekurangan bibit dari toko maupun bibit benian sendiri. Kalau menurut saya ini ya guys ya, kalau benih dari toko itu menurut saya serentak lah untuk panen rayanya. Beda halnya dengan bibit benian sendiri atau cabai lokal yang saya tanam di lahan pertama dan kedua saya. Itu kalau menurut saya untuk panen raya nggak terlalu neken banget lah, itu stabil. Tapi kalau benian toko itu sekali raya bisa beberapa kintal lah. Itu kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihan dari benih lokal sendiri mungkin dari segi harga. Kalau harga lagi murah ya dapat segitu, kalau besok-besok harga lagi mahal juga masih biasanya lebih awet lah. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau menurut teman-teman ada yang berpendapat lain bisa tinggalkan di kolom komentar. Seperti itu ya. Dan untuk target di lahan ketiga ini saya menargetkan bisa dapat 1 kilo per pohonnya.
Jadi untuk total tanaman 2.300 yang diharapkan bisa mencapai 2,3 ton. Ini totalan sampai akhir ya guys ya. Totalan sampai akhir, nggak cuman dipetikan yang pertama ini. Mungkin besok-besok setelah buah pertama selesai ini akan muncul tunas baru. Nah, dihitung juga pokoknya sampai selesai lah itu dapat target 1 kilo per pohonnya. Nah, mungkin diselingi juga dengan perawatan, moga-moga dapat, karena dengan kondisi tanaman yang sekarang ini buahnya juga lumayan banyak lah. Menurut saya ini udah sukses, udah bagi saya pemula, petani pemula ya udah pencapaian luar biasa lah. Kalau menurut saya beda lagi untuk para senior-senior cabai di daerah-daerah luar sana. Kalau saya ini di Desa Melandi, Wonosobo. Ini udah begini udah bersyukur ini. Semoga juga untuk harga komoditas sayur nggak cuma cabai, tapi terlebih ke semua harga sayuran lah segera membaik agar petani juga mendapatkan hasil. Nggak kayak sekarang apa-apa murah ini guys. Jadi bingung untuk putaran lagi. Kalau kita dapat panenan cuma buat perawatan sama biaya operasional lah. Ada juga tenaga yang nanti harus dibayarkan. Jadi dapat sisanya cuma sedikit lah. Ya harapannya besok-besok segera membaik lah pokoknya lah. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya tinggalkan di kolom komentar juga untuk kekurangannya apa. Salam petani, sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.